Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Bagaimana kau mencari? Maka tadi banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Ini banyak orang nyelam ke dalam air cari air. Nggak sadar dirinya itu berada di air. Nggak sadar dirinya itu obor. Hai obor mau kemana? Cari api. Orang tua dulu sudah berkata begitu. Ada orang panik cari rizki. Hei manusia, hei marjuk. Kata si rojak. Si rojaknya dia, marjuknya dia. Mau kemana kau marjuk? Aku cari nasi. Apa yang kau gendong? Tumpeng. Kamu tuh siapa? Saya tumpeng. Dari apa? Nasi coba. Itulah hari ini manusia karena tidak mengau pakai teori yang Allah itu Allah laisa kamitslihi. Tahu aja ngerti enggak. Akhirnya lu menderita sendiri. Tuhannya sudah begitu nyata. Hakul mubin. Dan dia pun sudah berkata inna rabbaka hatu bin nas. Tadi semua. Inilah orang-orang yang menolak tauhid dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rip ambilin tisu di depan. Ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat MDNH dimanapun berada, sahabat Abah Setu di seluruh Nusantara, ya, sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa adalah pencinta kesucian jiwa, ya, pencinta kebahagiaan, pencinta kedamaian, pencinta ketenangan, tadi semua, ya, pencinta kesadaran, ya, karena tanpa sadar tidak akan tenang dan tanpa tenang tidak akan senang, sahabat. Maka dalam kehidupan ini sesungguhnya Allah menyuruh kita senang sebenarnya. Cuma kita tidak mengerti saja rambu-rambu yang dibuat oleh Allah untuk kita hidup, ya. Sebelum Abah memulai, ya tentu saja karena kemarin kita melaksanakan kegiatan ada di beberapa titik, sahabat. Tentu saja Abah yang pertama adalah ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, ya, dalam Abah Setu MDNH Peduli, ya. Kita ada bantu pembangunan satu madrasah, ya, yang ada di Sumatera, ya, yang terkena banjir, ya, dan juga kita ada juga membantu ada 2 pesantren juga di Sukabumi, ya, dan sekaligus kita juga ada bedah rumah yang ada di Bekasi, ya, dan juga kita bagi kemarin itu adalah yang melaksanakan juga adalah menyambungkan tali kasih dengan saudara kita yang ada di Cisarua, Lembang yang kena longsor, ya. Pertama tentu saja Abah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya adalah anak-anak Abah yang ada di grup Majelis Dzikir Nurul Hikam, ya, maupun pusat maupun tiap provinsi, atas semua kebaikan, ya, yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita diperbuat oleh Allah melakukan sesuatu kebaikan. Sekali lagi jangan pernah merasa berbuat baik, ya. Jangan kita jaga, kita lindungi apa yang kita lakukan itu, lihatlah semuanya sebagai perbuatan Allah.
Maka Abah selalu mengajak melihat, memandang segala sesuatu adalah secara syariat dan hakikat. Karena hidup ini adalah hanya syariat dan hakikat. Syariat karena adanya Muhammad, hakikat karena Allah. Ya. Inilah hidup ini hanya Isra, Mi'raj. Isra karena Muhammad, Mi'raj karena Allah sebetulnya. Maka oleh karena itulah Abah selalu mengajak, marilah selalu memandang kebaikan yang kita lakukan adalah lihat Allah. Lihatlah Allah yang menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan kebaikan. Maka oleh karena itu bersyukurlah pada Allah yang telah menggerakkan tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Itulah maka selalu Abah mengajak memandang dua hal tadi. Ya. Melakukan segala kebaikan yang kita lakukan adalah lihatlah sebagai perbuatan Allah, af'al Allah. Allah yang sedang berbuat baik lewat tangan kalian. Tapi pada saat yang berkaitannya dengan musibah buat saudara-saudara kita yang ada di Cisarua, yang ada di Sumatera, di mana, pandanglah secara syariat. Jangan menuduh Allah bahwa Allah yang telah membuatkan banjir bandang. Jangan menuduh Allah bahwa Allah telah. Karena semua senantiasa berkaitan dengan sabab musabab, sahabat. Maka sebaiknya dalam memandang segala apa yang tidak enak, pandanglah syariat. Ya. Para nabi-nabi yang suci selalu menyalahkan dirinya. Tidak menyalahkan siapapun, apalagi Allah. Karena tidak ada sedikit pun Allah. Innallaha la yadlimun nasa syai'an. Walakinna nasa amwal. Allah itu tidak akan dolim sedikit pun pada kita. Kitalah yang selalu dolim pada diri kita. Karena dianalisa secara apapun, sesungguhnya segala musibah itu kitalah penyebabnya. Oleh karena itu, walaupun Abah menyayangi kalian semua, tapi marilah pandang musibah ini adalah secara syariat. Akulah yang telah merusak hutan. Akulah ya Allah yang telah menebang pohon. Akulah ya Allah yang telah membiarkan air tidak ada rumahnya. Itu ya. Jadi pandangan syariat selalu ada menyalahkan diri sendiri. Maka demikian pula setiap kebaikan yang kita lakukan selalu pandanglah secara syariat dan juga secara hakikat. Pada saat kau berbuat salah, maka pandanglah itu secara syariat supaya kita bisa minta maaf. Supaya kita bisa melakukan kebaikan. Supaya kita melakukan perbaikan. Tapi pandangan kebaikan yang kita lakukan, pandanglah itu sebagai hakikat. Nah, pada saat dari orang adalah perbaikan, yang kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandang adalah oleh kita adalah secara syariat. Supaya kita berterima kasih pada orang yang melakukan kebaikan. Untuk melihat Allah pada kebaikannya itu. Tadi semua ya. Tapi jangan sampai tidak terlihat Allah. Intinya sahabat, dalam hidup ini adalah harus mampu melihat Allah di dalam diam dan gerak. Ya. Bukan masalah diam dan bergeraknya itu. Tapi mampu melihat Allah dalam diam dan gerak. Mampu melihat Allah dalam taat dan maksiat sebetulnya. Karena ini kembali lagi adalah tentang dongeng Tuhan, bukan tentang dongeng kita. Kita hanyalah yang digunakan. Ya. Adapun digunakannya oleh Tuhan, kita diberikan surga dan neraka. Nah, tergantung pilihan kita. Kamu mau diperankan sebagai Pandawakah ataukah Kurawakah? Tadi semua. Nah, inilah yang Abah kisahkan kemarin, kisah Drupadi. Drupadi itu tubuh kita. Menikah dengan lima hal. Sedulur papat, 5 pancer. Dengan Yudhistira adalah jiwa kita. Dengan Bima adalah ruh energi kita. Dengan Arjuna pikiran kita. Pikiran kita harus jernih. Nah, kesadaran pikiran kita tergantung kesadaran dada kita. Seberapa lapang dadamu itu. Semakin lapang dadamu, semakin tercerahkan pikiranmu. Itulah Arjuna. Adapun Nakula Sadewa adalah untuk melayanimu. Dualitasmu. Tadi semua. Ya. Maka sahabat sekali lagi bahwa ketidakbahagiaan adalah penyebabnya adalah tadi. Karena kita ini belum paham tentang diri kita sendiri. Adalah merupakan handphone iPhone yang maha canggih dari Allah. Supaya kita berkomunikasi dengan Allah. Supaya kita sadar Allah dalam setiap perbuatan kita adalah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh kita. Menyaksikan asma Allah pada hati yang menggerakkan tubuh kita. Menyaksikan sifat Allah yang menggerakkan si hati untuk menggerakkan tubuh ini. Dan di penghujungnya, wujuhu yawma idin nadirah. Engkau melihat wajah Allah.
Allah lah yang ada. Dialah satu-satunya muharik. Maka istilah-istilah di Sunda, init, dan ya, bari cicing, tadi semua ya. Pergi tapi diam, tadi semua. Bekerja tapi diam, tadi semua. Lari tapi diam, tadi semua ya. Artinya apa? Diam bersama dalang. Ya, menyaksikan dalang pada setiap gerak. Nah, kalau sudah begitu sesungguhnya, maka Abah ingin jelaskan hari ini, ya. Sebenarnya mendapatkan bahagia itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan menderita. Maka Abah tuh nggak ngerti kalau seandainya sekarang ini betapa banyaknya orang menderita. Inilah pada dasarnya berarti dia masih belum paham. Pada tingkat kesadarannya ada alam bawah sadarnya terlalu tebal semua ya. Sehingga mudah tergonjang-ganjing dengan hipnosis yang datang sangkaan dirinya itu, ataupun dari perkataan-perkataan orang yang diulang-ulang, yang akhirnya melekat panak tubuh ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, adalah di lauh mahfud, di papan nasibmu, di dadamu. Semua ya. Maka kalau seandainya segala yang dulu kita catatkan dan sekarang kita adalah menerima hari pembalasan hari ini, sebetulnya juga sama, dulu ditarik dengan nafas. Maka untuk merilisnya juga adalah bisa kita lakukan dengan kembali mencabutnya. Nah, mencabut dalam arti bisa luar biasa banyak maknanya. Taubat adalah tabaya tubuh taubatan, kembali juga kembalikan. Kembalikan selalu sahabat. Maka itulah kata Abah juga, Allah menggunakan kata yusrun untuk kemudahan bukan sahlun. Artinya bahwa Allah menghendaki kamu bahagia. Memang dari konsep awal pun kita disuruh di surga ini, ya, jannatul ma'wa, surga yang sempurna alam fisik. Tapi jangan terjebak dengan kenikmatan fisik itu. Saksikan Allah pada hatimu. Segala kenikmatan yang datang pada tubuh ini, dialah pelakunya. Dialah dalangnya. Itu saja sebetulnya. Maka Abah buat judul pagi ini adalah mendapatkan pahala itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan dosa. Kalau lihat Al-Quran dengan baik sesungguhnya, kita akan melihat semua yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran, itu sudah memberikan jaminan kepada kita untuk bahagia sesungguhnya. Maka oleh karena itulah sahabat, marilah kita sebagaimana firman Allah adalah laha maktasabat wa alaiha laha kasabat wa alaiha maktasabat, ya. Di situ pun sebetulnya sudah menjelaskan yang luar biasa, ya. Laha makasabat, ada kasabah, ya. Wa alaiha ada iktasabah, ada kasabah, ya. Kasabah itu adalah wazannya adalah fa'ala, tetapi iktasabah itu wazannya adalah ifta'ala. Di sini adalah sesungguhnya kalau diartikan pahala yang dilakukan oleh kamu dan dosa yang dilakukan. Tetapi kalau lihat dari artinya sama. Tetapi Allah menulisnya berbeda. Ada kasabah, ada iktasabah. Di sini untuk menunjukkan kepada adalah sesungguhnya adalah ada yang disebut az-ziyadah adalah fil mabna, berarti az-ziyadah fil makna. Ada tambahan makna. Ada tambahan hamzah. Di situ adalah dengan tak iktasabah. Hanya ditambah satu. Ada penambahan saja. Ada ziyadah. Ada az-ziyadah fil mabna itu berarti adalah tambahan pada bangun kata. Itu Allah sudah memberikan az-ziyadah fil makna. Sebetulnya ini pun sudah kembali Allah mengatakan. Betapa mudahnya kebaikan Allah itu kepada kita. Betapa mudahnya mendapatkan pahala itu, ya, kepada kita. Dibandingkan betapa susahnya. Makanya di dalam kasabah ada asobah. Ya. Asobah itu adalah mendapatkan sekaligus adalah bagi. Tetapi dalam iktasabah ada ijtihada. Untuk sebuah dosa kita harus berjuang. Berat untuk dosa itu sebenarnya. Maka tadi orang yang nahan dosa saja langsung dikasih pahala. Gitu. Kalaupun melakukan dosa tadi. Laha makasabat wa alaiha tadi. Maktasabat, ya. Kasabah dan iktasabah adalah untuk mendapatkan sebuah dosa itu membutuhkan perjuangan lebih berat daripada mendapatkan pahala. Sementara pahala,
Itu Allah sudah janjikan tadi semua ya. Maka lihat di dalam apa namanya yang Allah janjikan begitu begitu banyak tadi semua. Maka di dalam apa namanya dikatakan di sini adalah i'lam annan nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani insanin wahidin. Ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan lepas daripada tadi bahagia dan celaka, selalu tadi dualitas tadi. Ada di kita adalah itulah pandangan yang selalu kita pandang, itu bahagia dan celaka itu adalah, kalau di dalam istilah Mahabharata adalah karena ada apa namanya sadewa itu tadi semua ya. Nah, dikatakan tadi semua bahwa nah adapun orang yang bahagia tadi semua adalah tadi yang mampu sadar tadi dari kalimah-kalimah Qur'annya sendiri, dari Allah sendiri sudah mengatakan laha makasabat wa ilaihi maktasabat ya. Itu sudah memberikan ketenangan batin yang luar biasa pada kita. Mau menuduh Tuhan yang seperti apa yang kamu tuduh itu? Maka kata Allah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, padamlah api neraka neraka sakor, neraka jahanam, neraka itu. Karena itu adalah, jangan salah memaknai tadi semua adalah apapun yang tadi akibat tidak bahagia itu sempitnya dada, itulah terbakarnya jantung dari rasa memiliki kehilangan, takut mati, takut rugi, takut apa, itulah istilah-istilah Tuhan. Makanya lain syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur, yang terbuka tadi semua, yang sadar, dia akan ditambah gitu loh. Allah itu hanya tapi walain kafartum, lain kafir lagi di situ. Siapa yang tertutup, inna adzabi lasyadid, adabnya itu bukan digebukin, hanya terbuka, mudah melihat, tertutup, susah melihat gitu doang. Cuma kalau orang sekarang nafsirkan adab, udah ngomong adab, neraka jahanam itu rasanya tadi Tuhan yang mana yang Rahman Rahim. Orang ngomongkan tadi kasabah dan iktasabah aja udah kelihatan. Tuhan itu tidak menghendaki sulit bagi kamu. Nah tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tadi semua ya. Itu aja sudah jelas kepada kita dalam segala hal. Maka oleh karena itulah sesungguhnya ya yang Abah sering bahas tadi semua dari apa namanya fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri. Di situ juga Allah sudah memberikan jaminan lagi. Sampai ada fa adalah harfu taukidin, kemudian inna harfu adalah apa namanya fa adalah harfu istinafin. Adapun inna ada harfu taukid adalah untuk menjelaskan. Ada orang gak percaya bahwa Allah itu ingin membuat kamu bahagia. Allah itu ingin membuat kamu senang dari awal. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Cuma kamu suruh tobat, kembalilah padaku. Tadi semua kita disuruh kembali pada Allah. Jadi mari menafsirkan adalah dengan penafsiran yang lembut. Karena Allah itu adalah maha lembut tadi semua. Temukan kelembutan Allah. Maka engkau akan merasakan kelembutan Allah padamu. Tapi kau tafsirkan Al-Quran dengan kekasaranmu. Maka Allah pun kasar padamu. Karena semuanya tergantung sangkaanmu pada Allah. Tadi semua ya. Maka dengan tulisan dengan firman-firman Allah yang memberikan jaminan begitu mendapatkan ketenangan pada hidup kita, sebetulnya betapa mudahnya. Itulah kata Abah juga. Kenapa Allah itu menggunakan tadi. Dan karena semuanya letaknya di dada, Abah selalu membahas dengan alam nasrah laka sodrok. Tuh. Tinggal di situ kamu fahami sodrok. Mudhof ilaih. Sandarannya kepada siapa? Dada siapa? Sudahkah dibelah dadanya? Sudahkah dilebarkan dadanya? Tadi semua. Ya. Lebar, labur, luber. Tadi semua ya. Apa namanya? Disinilah letaknya. Maka setiap ayat dalam Al-Quran itu sesungguhnya jaminan kebahagiaan dari Allah. Ya. Jadi makanya Allah menjelaskan tentang surat Al-Haqqah Waqiah tentang neraka itu bukan sedang ngomongin itu sebetulnya. Itu adalah bagian daripada proses tadi. Antara dualitas. Karena tadi selalu, kalau manusia itu di awalnya selalu dualitas. Tadi di awalnya. Surga, neraka. Tadi semua.
Maka Allah tentu jelaskan ya anaknya surga. Tentu Allah jelaskan, tapi bukan berarti kamu akan digitu. Itu tentang perjalananmu dalam kehidupanmu hari ini. Sesungguhnya yang dimanai salah tadi semua, ya. Makanya apalagi tadi Allah menggunakan kata yusrun. Yusrun itu jelas adalah merupakan fa'inna, fa-nya adalah harfu, adalah istinafin huruf permulaan atau titik, adalah inna adalah harfu taukidin, adalah menguatkan. Karena sesungguhnya ingin menjelaskan, hei manusia, sesungguhnya aku itu menghendaki kamu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya di situ nanti ada bagian surat adalah ayat fa innamal usri yusron. Makanya ada kata kata usrun sama dengan kata yusrun. Dua-duanya isi ma'rifat. Maka pada saat dua isi ma'rifat ketemu sebetulnya hanya satu. Tapi pada saat isim nakiroh ketemu dua nakiroh, itu adalah dua hal yang berbeda. Di situ pun seolah-olah kata Allah, maka selalu katakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah itu manusia menghindari kesulitan. Maka jangan hindari kesulitan. Karena kesulitan adalah guru buatmu untuk mendapatkan kemudahan. Marilah kita sadar dalam hidup ini segala kesulitan hadapi. Ini baru aja kesulitan nyender ke orang. Punya hutang sedikit buru-buru nyari pinjaman lain. Nah inilah. Makanya kesulitan itu hadapi semuanya. Jangan mudah, ya. Lainlah manusia mendolimi dirinya sendiri dengan kesulitannya sendiri, hanya menyusahkan orang lain. Tadi semua, ya. Sahabat, ya. Jadi, ma'al usri itu di situ adalah mudhof ilaih, kan dikatakan. Yusron, ya, isim inna dalam akhir, ya. Mana khobar inna, jumlah adalah dorof yang ada. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersamaan, bareng. Bersamaan kesulitan itu bareng juga kemudahan, bareng di situ. Ma'a itu di situ, ya. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, disebarengan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Karena pada dasarnya bagi Allah itu ya kesulitan ya mudah. Mudah itu satu sesungguhnya. Kalau dipahami, ya. Ma'a di situ menggambarkan adalah bersamaan. Nah, artinya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan sebetulnya. Makanya kemudian sesungguhnya ada Allah yang menegaskan, ada inna, ada orang tidak percaya di sebalik kesulitan itu ada kemudahan, maka dikatakan inna, maka ditambah ma'a tadi semua. Maka ya memiliki makna double sesungguhnya. Ya. Allah ingin memberikan berita kepadamu, hei manusia, tidak ada kesulitan itu. Kalau kamu sadar bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka itulah Allah selalu ingatkan kepada kita. Dan memang Allah itu kenapa menggunakan menggunakan yusrun tadi semua, ya. Jadi memberi satu masalah itu adalah usrun itu untuk mendapatkan dua kemudahan kepadamu sebetulnya. Bersamaan dengan satu kesulitan itu ada kemudahan, ya. Jadi bentuk yusrun itu bentuknya adalah nakiroh, diulang nakiroh itu bentuk hal yang berbeda dari semua, ya. Berarti yusrun yang pertama berbeda dengan yusrun yang kedua. Maka berarti ada dua solusi. Berarti ada dua kemudahan bersamaan dengan satu kesulitan. Begitu, sahabat, ya. Jadi makanya jangan selalu begitu kita mendapatkan kesulitan kabur dari kesulitan. Maka itulah nggak salah apa yang katakan oleh Syekh Athaillah di sini adalah beliau mengatakan la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fima siwaha falau arada la tastamalaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Seandainya dia menghendakimu, niscaya dia akan benar-benar memperkerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Itu maksudnya, ya. Makanya tadi, ya, bahwa di dalam surat ini pun yang pada saat Allah berfirman tentang laha maka sabat adalah laha maka sabat, bahwa Allah menggunakan kata kasabah dan iktasabah juga sama. Perjuangan untuk mendapatkan satu dosa itu lebih berat.
bahkan menahannya menjadi pahala. Nah, gitu. Nah, inilah makanya sebenarnya ujung-ujungnya harusnya surga semua gitu kan tadi. Karena dari awal pun asal ngerti konsep Allahnya, karena konsep Allahnya dianggapnya jadi dikiranya udah mati beres aja, masuk surga. Yang satu kampung neraka, kantung surga, Allah bengong aja begini. Konsepnya kamu kan begitu. Padahal seolah-olah kamu tuh berharga di hadapan Allah itu. Seolah-olah kamu tuh penting di hadapan Allah itu. Kita jadi pemain. Bukan, Bung. Kita ini hanya pada saat dalang ingin main, masukkan ke peti semua. Nah, itu. Dia pergi mau main. Yang ada hanya dalang saja sendiri. Kanallahu ma'asyayama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun sendiri. Anteng aja dalang itu. Adapun wayang di peti itulah untuk menunjukkan kesempurnaan sifatnya dan asmanya. Tadi semua. Yang nanti disebut si Adam. Tadi semua. Gitu. Supaya gampang dia manggilnya. Arjuna, cepot, dabala. Padahal tadi. Makanya segala yang ada di alam ini adalah hanyalah merupakan perwujudannya. Maka tadi, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Pada fi'ilmu, pada syariat. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Pada hatimu, thariqat. La ilaha illallah, la matluba illallah. Pada hakikat. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ngomongnya kayak gitu, giliran. Oh, Masya Allah, di alam ini. Aduh. Kamu sendiri mengatakan, la mawjuda illallah. Makanya, tadi kata Abah juga. Marilah kita menjadikan marzuk yang selalu bersama dengan rozik tadi semua. Sadari kehadirannya, jangan selalu nggak mungkin Allah menyatu. Menyatunya itu nggak seperti kamu bayangkan. Ya tadi disitulah, maka begitu kamu menolak Allah, padahal Allah mengatakan inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang ada itu. Kamu tuh Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Kenapa susah sih nerima itu? Abah jaminannya di hadapan Allah. Kamu Allah itu. Inilah manusia akhirnya tidak pernah tersambung dengan Tuhan. Karena kamu tidak menyadari. Kamu harus sadar wujud yang diwujudkan. Hidup yang diberi hidup. Hanya itu saja kita kenapa susahnya menerima jadi hamba. Maka itulah kenapa Allah menggunakan kata yusrun. Bukan kata sahlun. Karena tadi kata yusrun itu adalah mudah tanpa syarat. Seperti ngangkat kapas. Bayi bisa. Anak-anak bisa, nenek-nenek bisa, kakek-kakek bisa, orang gila bisa, orang bodoh bisa, orang pintar bisa. Itu atas yusrun. Mudah tanpa membutuhkan syarat. Karena tadi Ar-Rahmani itu Allah memberikan tanpa syarat. Nggak ngerti aja. Kamu yang selalu membuat sulit dirimu sendiri. Selalu membuat syarat. Inilah yang terjadi hari ini. Tuhannya ditolak. Tadi semua. Ya. Nyembah pada Tuhan tapi tidak mau menyadari kehadiran Tuhan. Inilah kesalahan dari semua manusia hari ini ya. Nah inilah coba mari kita sadari. Ya tadi, silakanlah kalian yang masih ngomong kayak apa, kenyataannya hidup lu susah itu. Hatimu pasti susah itu. Yang menolak kehadiran Allah itu susah kok. Yang masih nganggap Allah di atas langit sana itu susah kok. Menderita kok. Pura-pura aja bahagia kayak ngerti. Padahal enggak. Saya, Abah Setu membuktikan itu semua. Dengan metodologi itu justru saya membuat banyak manusia bahagia hari ini. Banyak manusia sukses hari ini. Justru setelah engkau adalah melepaskan keegoanmu. Sembelih si Adam itu. Tadi semua ya. Kurang apa tadi semua ya. Maka disinilah. Maka kenapa Syaitan mengatakan la tatlub minhu adalah ayyuhrijaka min halatin liyasta'milaka fi masyiwaha falau arada lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkan. Ya dia, kan dia ya kamu ya dia. Karena kamu tidak menyadarinya. Karena yang ada kamu, sulitlah kamu itu. Itu masalahnya. Makanya di hikmah yang lainnya diingatkan lagi oleh dia. Tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun min anhu wa tolabuka li ghairi likillati hayaika minhu wa tolabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Bagaimana kau mencari? Maka tadi banyak orang abring-abringan
bawa obor cari api. Ini banyak orang nyelam ke dalam air, cari air. Nggak sadar dirinya itu berada di air. Nggak sadar dirinya itu obor. Hai obor mau kemana? Cari api. Orang tua dulu sudah berkata begitu. Ada orang panik cari rizki. Hei manusia, hei marjuk. Kata si rojak. Si rojaknya dia, marjuknya dia. Mau kemana kau marjuk? Aku cari nasi. Apa yang kau gendong? Tumpeng. Kamu tuh siapa? Saya tumpeng. Dari apa? Nasi coba. Itulah hari ini manusia karena tidak mengau pakai teori yang Allah itu Allah laisa kamitslihi. Tahu aja ngerti enggak. Akhirnya lu menderita sendiri. Tuhannya sudah begitu nyata. Hakul mubin. Dan dia pun sudah berkata inna rabbaka hatu bin nas. Dari semua. Inilah orang-orang yang menolak tauhid dari awal. Maka akhirnya kebencian yang dilahirkannya. Dari semua. Ya. Kalau bagi Abah Setu, nggak ada lagi Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Nggak ada. Semuanya hanya satu. Allah. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan tauhid. Bebaskan penyakit kulitmu. Karena selama bebas dari penyakit kulit, kau tidak akan sembuh-sembuh. Kau gatal terus, kurap, kudas, panu. Ini kafir, sini kafir, sini kafir, murtad, kufur. Nggak sadari kekufuran dan kemurtadan ada pada dirimu. Kau menolak kehadirannya. Sementara engkau ingin ditolong olehnya. Ini kekoplokan yang luar biasa. Hanya ungkeg-ungkegan yang gak jelas. Semua. Ya. Tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu wa tolabuka li ghari likillati hayaika minhu wa tolabuka min ghari li wujudika bu'dika anhu. Dan engkau mencari kepada selainnya adalah karena kejauhanmu darinya. Itulah penyebabnya. Sampai nyari dia ke Ka'bah sana. Karena engkau jauh darinya. Anggapanmu jauh darinya. Tadi kau bawa api gak sadar. Kau bawa obor cari api. Kau bawa tumpeng cari nasi kucing. Tadi. Coba. Kurang apa dalil Allah? Laha makasabat walaha maktasabat. Udah di situ aja kata kasabah dengan iktasabah aja sudah. Sudah jelas. Bagaimana dia itu? Ya Karim manusianya mau kemana? Kemudian di dalam hikmah yang lain pun jelas lagi kata di semua. Inilah yang dikatakan mamin nafasin tubdihi adalah ila walahu qadarun pika. Maka nafasmu itulah karena sangkaanmu tadi. Allah itu laisa. Lu pada saat ngomong laisa, siapa yang ngomong laisa itu? Tadi semua. Berdalil aja yang makin nggak jelas tadi semua. Terutama para wahabi ini nih yang ngerusak tauhid ini semua. Ya. Maka dikatakan adalah la tasrik buku al-aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya kesulitan selama engkau berada di tubuhmu itu. Dunia itu tubuhmu fi hadidar. Maka kata Allah wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan jadikan negeri akhirat. Mana akhiratmu? Akhiratmu itulah ruh yang ditiupkan Allah pada dirimu. Ruhmu itu. Akhirat itu. Maka harus ngerti istilah-istilah Allah, istilah-istilah Rasulullah. Tadi semua. Ya. Janganlah merasa aneh. Tadi Allahnya ditolak kok. Aku berarti kalau begitu kamu hidup sendiri. Ya Karim. Tadi semua. Wayang-wayang yang bodoh. Ya udah selamat bodoh. Selamat susah lah. Silahkan kamu anggap seperti itu. Nggak siap-siap di depan datang. Kau ganti tubuh. Jadi semua jadi. Nah itu kan itu semua ya. Inilah sahabat. Marilah kita sadari. Tidak ada. Segala yang ada ini hanya Allah. Tapi cara memandangnya harus benar. Tadi semua. Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Nah, itu aja tadi semua. Ada. Aku adalah dia. Tapi dia bukan aku. Nah, itu. Paham itu tadi semua ya. Kata si gelas kaca. Aku adalah kaca. Tapi gelas bukan kaca. Itu. Tapi tiada lain dari tajaliat, tanajulat, ta'ayyunat. Hanya penampakan si kaca saja. Kalau kamu nggak begitu, berarti kamu itu berpisah sama dia selamanya. Pada saat kau mati, mari kita lihat sama Abah Setu nanti.
Saya jiwir telinga kamu nanti di sana. Tadi semua. Karena kekoplokanmu itu. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Karena kau pirok dengan dia. Dari awal. Ngaku juga ahli sunnah wal jamaah. Sama saja. Hari ini Ahad. Sudahkah Ahad? Asalnya Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis. Sudahkah Jam'u, Jumat? Jumatan aja bolak-balik ke masjid. Terus parku, terus pirok, terus. Inilah yang hari ini. Karena semuanya bisa dibuktikan, kata Abah juga. Ilmu kau makin luas. Rizki kau makin luas. Kebahagiaanmu makin luas. Pengaruh kau makin luas. Kemudian juga, karena kata Nabi adalah sesungguhnya khairun nas, manfaat kau makin luas. Kalau meluaskan innallaha wasi'un alim, meluaskan ilmu Allah. Tadi lebar semuanya. Bukan cupat, kupur, kapir, kupar, koper, tertutup. Itulah orang-orang yang tertutup ya. Maka Syaikhullah juga mengingatkan adalah min alamatil nujhi fi nihayati fi nihayati ruju'u ilallah fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir perjuangan adalah kebersamaan di awal. Aslama. Maka bukan tadi semua. Maka tadi di awal itu adalah taubat, taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Kan kamu tadi takut keterima barengan. Tadi. Karena Allah tidak butuh. Bukan hulul, bukan itihad, kata Abah juga. Oh, yang ada dia kok. Maka itulah laisa kamislihi itu nggak bisa dibandingkan. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya dia? Kalau wayang itu semuanya kayu, mau dibandingkan dengan apa? Wong semuanya kayu kok. Tadi semua. Inilah sahabat ya. Maka dilanjutkan juga adalah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar, bersinarlah penghujungnya. Ya tadi. Siapa yang aslama, yang serahkan, dia maka akan bahagia. Serahkan. Maka Abah juga syariat mengajarkan bagaimana kau adalah membenahkan dirimu. Melihat pil Allah pada tubuhmu itu. Jadi syariat itu, fikih itu hanya untuk melihat afal. Tadi semua. Apapun yang dilakukan oleh tubuhmu, maka Allah menyebutnya mansakan. Tadi semua. Maka kalau mansakan cara, jangan diributkan tentang cara. Yang penting makosid, tujuan. Tadi semua. Ini orang sekarang ribut tentang cara, tapi akhirnya tidak sampai pada tujuan. Karena thariqat adalah untuk belajar, untuk mengenali diri. Syariat untuk belajar adalah untuk merasakan, membenahi si diri. Tadi, si sugus itu mengerti tentang dirinya, melepaskan keberadaannya, kemudian dia saksikanlah si gula dan si manis yang bermain, begitu. Jadi ese. Maka kata Abah juga, pertama LE, naik ke Jisamsu, naik ke ese, barulah sampurna. Al-yauma akmaltu lakum din, wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, kamu cukup menikmati rodi itu. Karena Allah sudah ridho padamu, kamu sudah ridho pada Allah. Ridho apa? Ridho menjadi hamba Allah. Artinya kau sudah dijadikan olehnya. Sudah menzakatkan hidupmu. Menzakatkan tubuhmu. Digunakan oleh dalang. Itu zakat. Itulah zakat. Digunakan oleh dalang. Untuk dia gunakan kita. Di jalan dalang. Sesuai untuk tujuan dalang. Karena jangan tertipu dengan cangkang. Dengan syariat itu. Karena wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hanyalah tipuan saja. Semua. Adapun segala bentuk di alam ini hanya tipuan saja. Semua. Yang menjadi Hindu pun Allah. Yang jadi Buddha Allah. Yang jadi anjing Allah. Allah lah yang menjadi. Maka tadi, semuanya hanya syuhudul kasrah bil wadah. Dialah yang menjadi segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Kamu harus pahami itu. Ya. Tapi dalam itikadmu, kamu harus mengerti. Akulah Allah itu. Dalam wujud Muhammad. Dalam rupa Adam. Kalau tidak begitu berarti kau tidak pernah bisa tethering. Bisa tersambung. Tidak akan mengenal kepada dirinya. Maka inilah kemudian diingatkan lagi oleh Syaikhullah pada kita adalah. Apa namanya dalam hikmah hikam ini adalah. Bagaimana dia ingatkan kepada kita adalah. Apa namanya. Banyak hal dari semua sahabat ya. Di antaranya adalah. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah karena perbuatan kita semuanya. Ya.
dalam hikmah yang keberapa ya, maaf ya, Abah buka sedikit. Jadi dalam beberapa hikmah yang sering Abah bahas ini ya, barusan sudah Abah ringkirkan tadi. Ya termasuk al-aqwanu dohiruha girotun wa batinuha ibratun pan nafsu tandur ila dohir. Nah itu nafsu itu hanya melihat apa yang apa namanya yang di luar saja. Sementara manusia terjebak pada amaliyah yang di luar tadi semua ya. Makanya syariat untuk mengajarkan kepada kita untuk menyaksikan fi'il Allah. Pada apa? Pada sholatmu. Maka tadi ya, pada dikirmu tadi semua. Pada puasamu tadi semua. Tapi siapa yang puasa itu ya. Makanya tadi di dalam hikmah la tagrib itu mana ya? Ya Allah ya Karim. Ya. Dalam hikmah yang tadi Abah sudah buka tadi semua sebetulnya ya. Nah itulah makanya juga dia ingatkan di sini oleh Syatoilah diingatkan kita oleh Syatoilah ya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa' hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selainnya. Kenapa? Kalau seandainya kata Abah, gelas kaca ini punya kebutuhan, dia datang ke gelas lain. Sementara Tuhannya si kaca pada dirinya. Coba kamu pikirkan. Bagaimana mungkin tadi semua. Nah itulah banyak manusia yang menyakiti Tuhannya sendiri. Padahal inna robbaka atau binnas. Maka dikatakan ukhruj min awsafati ila basyariyatika an kulli wasfin munakidin bi ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Keluar dari sifat kemanusiaan. Keluar dari sifat si Adam. Jadi kopiko, jadi permen sukus dan semua ya. Selalu maka ada amaliyah yang sudah Abah ajarkan setiap pagi adalah sebagaimana dia suruh wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal itu tadi semua. Bahagiakan dia. Ya Allah aku ridho, aku ridho. Maka itu rodi itu ngomong doang rodi itu billahi robba. Aku ridho. Engkau robku, tapi engkau nggak ridho. Tetap aja wujud kau akui punyamu sendiri. Hidup punyamu sendiri. Tidak dizakatkan kepada dia. Tidak diimsak, disaumkan, ditahan. Sebenarnya yang wujud hanya dia. Yang hidup hanya dia. Yang melihat hanya dia. Yang mendengar hanya dia. Semua. Barulah engkau apa? Ini qorib. Maka sekarang kau sudah jadi haji. Ada yang sudah wukuf. Yang sudah arafu. Mengenal kepada dia. Sahabat. Setelah man arafa nafsahu. Setiap kenal dirinya. Faqad arafa rabbahu. Kenalah Tuhannya. Wa man arafa rabbahu. Dan siapa kenal Tuhannya. Fasadah jasadahu. Hancurlah dia. Maka engkau sekarang beribadah dengan tenang. Kau diberi sholat. Bukan kau sholat. Kau diberi sholat. Kau diberi zikir. Kau diberi bahagia sekarang. Karena engkau sudah nggak berpisah lagi. Kata Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu. Dari awal begitu Allah itu sahabat. Ya. Maka di dalam hikmah ini adalah jangan sampai diri kita menghalangi adalah keberadaan Allah tadi semua ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu. Di antara bukti bagimu atas ada kemahakuasaan Allah. An hajabaka anhu mimma laisa bimaujudin ma'ah. Dengan apa yang tidak ada di sisi. Tubuhmu itu tidak ada di sisinya. Salat dengan si sugus itu tidak akan sampai. Karena yang ada harusnya ada si gula. Si sifat yang memuji zat. Tadi semua ya. Itu di maqam muraqabah. Kalau sudah zat memuji zat, gitu. Dia memuji dirinya, itu udah selesai. Tidak lagi muji-memuji, tidak lagi saksi-mensaksi. Itulah yang disebutkan sudah lupa. Semua ya. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Maka tadi orang ma'rifat itu tidak akan ingat ma'rifat. Orang sampai tidak akan ingat sampai ya saat ya. Maka tadi kata Syatoilah tadi, maka latas tagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wajibun atiha. Jangan kau merasa aneh kesulitan. Selama kau masih tetap ngotot
Mulutmu ngomongkan raditu billahi robba wabil islami, nggak pernah diserahkan. Kapan kau serahkan? Tadi semua. Tadi. Wabi Muhammadin, kepada Muhammad itu. Siapa Muhammad itu? Ruhmu itu. Kau copotkan tuh si kopikonya. Kau copotkan si relaksanya. Si adamnya. Si identitasnya. Si egonya itu. Si nafsunya itu. Dengan apa tadi? Menyatukan dualitas. Lintasi batas dualitas. Selalulah menerima tiap hari itu. Apapun yang datang pada dirimu. Sebenarnya. Maka disinilah maka mata wakopa matlabun anta tolibu birobika, permintaan tidaklah sulit tuh. Karena tadi mengapa karena laha maka sabat wahda, kenapa ada masa kasabah dan iktasabah. Ada wajan fa'ala ifta'ala tadi semua. Satunya adalah ada mana asoba. Yang satunya mana ijtihada. Untuk dosa perlu berjuang, untuk pahala tidak, udah. Apalagi kata Allah sudah mengatakan di dalam apa namanya, maka di dalam kitab Syirul Asrar ini tuh Syekh Bukhari menjelaskan tadi kan dikatakan adalah faidah golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay an adalah tubdala tubadil ganti dari sa'adah ke syakawah tadi semua adalah faidah golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu, maksudnya hilang naiknya kesadaranmu, kamu sudah tidak lagi apa namanya mengakui dirimu ya. Faidah golabat hasanatuhu wa ihlasuhu tu antubadala nafsaniyatu ila ruhani tu, pindah dari dohir ke batin. Kau matikan si kopikonya yang ada sekarang, si gula dan si manis di dalam Allah dan Muhammad. Makanya ila ruhaniyatihi adalah tabadalat jihatu syaqawati ila syahadah. Berarti engkau memindahkan dari sulit, dari ketidakbahagiaan menjadi bahagia, dari neraka menuju surga. Pada saat kau lepaskan tadi, kalau kata syaitan uhruj tadi, ya keluarlah, ya. Uhruj min ausafati tadi, ya. Karena yang dikatakan tadi, akhirnya karena jangan merasa ada latas tadrib buku al akdar madum tafi hadida, maka akan kesulitan terus tubuhmu itu. Selama kamu yang ada. Karena selama kamu yang ada, kamu adalah sedang bertarung dengan Tuhan. Kata Tuhan, kamu wujud, ayo gua wujud. Ya dulu sama gua. Begitu tuh. Semua. Ya. Pasti tertatih-tatih. Apalagi kau sudah punya anggap, Allah itu di langit ke-7. Iya. Kita ini memang semuanya di kehidupan dunia ini, kata Abah juga, semua cermin. Semua pantulan. Nur Allah saja, nur af'al, nur asma. Tapi sesungguhnya sifat itu zat. Ingat itu. Walaupun begitu, ini adalah pantulan af'al, pantulan asma, pantulan sifat, pantulan zat. Tapi sesungguhnya tadi al-insanu syiri wa syiri wa apa namanya? Wa syiri wa sifati la ghairi. Tadi. Jadi walaupun pantulan tapi nyatalah kenyataannya. Tadi semua. Hanya tentang kedalaman tauhid. Maka dikatakan di sini wasatuillah apa namanya oleh Tuhan Sambu Qadir faidah golabat hasanatuhu wa ila suhu ay antubadila an nafsaniyati ila ruhaniyati tabaddalat jihatu saqawati ila syaadah, ya adalah berpindahlah ya, ketika berpindah dari tadinya diri dohirmu sekarang kepada batinmu, dengan apa memindahkannya? Tekuk lidah lagi, rapatkan gigi lagi, kaf ha ya ain shad. Diamlah kamu. Tadi semua. Tahanlah napasmu itu. Maka satukan, matikan, lepaskan baju kepalsuanmu. Yang ngaku-ngaku hidup itu. Yang ngaku-ngaku wujud itu. Yang ngaku-ngaku. Karena semuanya ngaku-ngaku kita ini. Maka kata Abah, dosa rububiyah itu lebih besar. Manusia, sholatnya rajin, tapi sebenarnya dia nggak sadar yang sholat siapa. Tadi semua. Ingat, dosa rububiyah itu lebih besar daripada dosa, kata Abah juga. Dosa membunuh seluruh manusia, menjinahi seluruh perempuan, mabok dengan 7 samudra Pasifik. Mengakui itu, sahabat. Ya Allah, ya Karim. Maka itulah tadi. Mana aka antadaiya malai salah kami malil makhlukin. Apa yubihulah ka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Kata syaitan, apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi mengklaim sifatnya, sedangkan dia adalah Tuhan yang meliputi dirimu.
Itulah yang dimaksud. Maka akhirnya manusia ngaku-ngaku. Maka dia ingatkan lagi syaratul la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala alal amali an kana lahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelaku. Allah lah, dalanglah pelakunya. Si cepot gerak dikit, nengok dikit, dalang yang nengokin tuh. Si cepot ruku, dalang tuh yang ruku tuh. Si cepot itidal dalam, maka Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Apa tuh dalam suatu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngerti juga. Oh yang ada hanya dia. Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Maka mau itidal, Sami Allah. Coba. Mau sujud, Allahu Akbar. Ngomongnya Allahu Akbar, yang Akbar lu terus. Dari semua. Ya. Nah, ini hal ya sahabat. Sekali lagi, marilah kita luruskan. Banyak hal yang harus kita luruskan. Tadi semua ya dari beberapa kitab ini yang Abah sudah kumpulkan pagi ini adalah dijelaskan tadi semua ya. Jadi bahagia dan celaka itu adalah akan datang padamu. Selama kamu adalah masih makhluk yang tadi. Yang tidak. Maka Abah juga satukan dualitas dengan tarik napasmu, tahan semua ya. Tadi semua. Itulah surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf di mana? Di dadamu. Ha di mana? Kaf, ha, ya, ain, sod. Di dadamu semuanya. Maka disinilah memindahkan faidah golabat hasanatuhu wa ihlasuhu ay antu badala an nafsaniyati ila ruhaniyati tabaddalat jihatu saqawati ila syahadah faidah apa namanya? Dikatakan di sini faidah taba'a hawahul ada mana? In akasal amru wa idastawal jihatain adalah parroja'u ila khairihi kama qala Allah ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Dengan ayat ini jelaslah laha maka sabat wa alaiha mak tasabat. Jadi ada kasabah, ada iktasabah. Dosa itu sulit dilakukan karena dosa itu kalaupun dilawan. Maka kenapa ada mana ijtihada, ada perjuangan. Tapi dari kasaba ada mana asoba, mendapatkan gitu loh. Karena di dalam manja bil hasanati falahu asyra amsalihha bahwa setiap kebaikan itu mendapatkan 10. Makanya tadi. Jadi Allah pada saat ngomongin pahala, sahabat, jangan kamu hitung-hitung. Itu dia sedang bercerita. Dia sedang bercerita, bukan kamu catat. Memang ada rokibun atibun itu karena kamu ada anggap. Kalau kamu ini kebaikan pahala, kata Allah, gua catat juga yang buruk tuh. Nah, gitu. Makanya nggak usah pakai rokib atid dah. Maka kamu insya Allah tidak akan munkar wa nakir. Kamu akan terus menerima saja. Kanan, kiri, kan munkar wa nakir. Kalau kamu rokib atid akan munkar wa nakir. Akibatnya Malik Ridwan tuh. Udah Ridwan saja, maka nggak ada Malik. Kamu ridho rodiyata mardiyah, maka tidak ada lagi Malik. Maka tadi, nggak adalah neraka itu akhirnya kepadamu. Setelah kau menjadi cahaya, hilanglah kegelapan itu. Yang disebut neraka itu adalah kegelapan. Yang disebut neraka itu adalah sebatas batas engkau sudah hilang kesadaranmu. Engkau tertidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka akan selalu kalau seandainya kamu masih begitu, kata baginda Nabi adalah katakan apa namanya? Bahkan dikatakan di sini manjabil hasanati falahu asyru amsalihha wa ziyadatun minhu adalah dikatakan wa wad'ul mizan li annahu yajibu bi ghairi hisab tuh. Tidak akan ada hisab, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kalau apa? Tapi wakada aksuhu wa yadkhulun nar bi ghairi hisab. Nah, ini juga sebaliknya, yang berbuat itu akan masuk neraka tanpa hisab lagi. Tuh. Masuk surga tanpa hisab, masuk neraka pun tanpa hisab. Ini semua. Kalau kamu mikirnya nerakanya tadi. Padahal kamu melakukan dengan kesadaran, dengan penuh, surgalah semuanya. Tapi pada saat kamu lupa, nerakalah tanpa hisab. Sama itu tadi semua. Walaupun kesulitanmu itu harus kamu perjuangkan. Jadi makanya kata Allah yuridullah bikumul yusra. Kata yusrun artinya bahwa dia akan. Maka dari mana coba bayangkan. Pahala itu selalu dikatakan oleh Allah 10 tadi.
yang dikatakan adalah manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Belum lagi 10, 70, 700, belum lagi wallahu yudhaifu liman yasha, melipatkan. Hilangnya perbuatanmu, nolah diri kamu, maka semua amalmu adalah perbuatan Allah. Dan tentu saja satu amal perbuatan Allah itu besar daripada 1 triliun tahun yang kamu lakukan. Nah, inilah kecerdasan. Ya. Bagaimana kau ibadah dengan dirimu? Sampai 7.000 kali jadi ini. Sampai 7.000 jadi aki-aki. Tetap aja. Nah, di sinilah sahabat. Ya. Maka bagi Nabi, wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Maka bagi siapa orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan. Uang satu kebaikan aja kalikan 10, kalikan 70, 700. Kasabah itu adalah beda dengan iktasabah, walaupun artinya sama. Kebaikan akan dapatkan, keburukan kau dapat tadi semua. Tapi untuk iktasabah itu ada az-ziyadah fil ma'na, ada ziyadah fil mabna. Bentuk katanya dirubah dari kasabah jadi iktasabah, ditambah dengan hamzah dan ta di situ. Menunjukkan bahwa sesungguhnya perjuangan untuk mendapatkan dosa itu susah. Terlalu baiknya Allah padamu. Itu tadi semua. Coba. Inilah tinggal kamu memahami Tuhannya seperti apa. Tadi semua. Kalau Tuhannya selalu menganggap kamu akan menyiksa kamu kayak teh celup, dicelup-celup begitu. Wah, itu akan sulit dia itu. Karena kamu menganggapnya begitu. Tadi semua ya. Para ulama tidak begitu. Maka baginda Nabi menjelaskan adalah dikatakan adalah as-syaqiyu qad yas'adu was-sa'idu qad yasqa. Maka dikatakan adalah jadi orang yang bahagia boleh celaka, orang yang celaka boleh bahagia, dan orang yang bahagia boleh celaka. Selama kamu masih dualitas tadi semua. Maka itulah Abah mengajak kepada kita dah roji'una, kembalikan. Lepaskan dua hal identitasmu. Lepaskan. Supaya tidak ada lagi celaka. Tadi. Karena hanya tentang gelap dan terang. Bersama Allah terang. Tidak bersama Allah gelap. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena engkau melalaikan ingat kepada Allah, maka engkau tubuhmu ini akan dibawa kesulitan. Nah tadi. Maka pada saat engkau serahkan dirimu, coba. Kempeskan balonmu itu. Sedot pakum. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Kamu akan terbang ke langit lahutnya Allah, ke langit malakutnya Allah. Kamu akan terbang ringan. Hidupmu menjadi seperti kapas. Oh, semuanya. Jadi pada saat engkau berada pada sisi tubuhmu, beratnya luar biasa. Cari makan berat, cari rizki berat, ibadah berat. Ya kamu yang melakukannya. Coba kalau udah digendong. Enak kan? Mau digendong apa kamu yang mikul? Maka kenapa di dalam sholat, dalam rukun sholat itu adalah di dalam rukun takbiratul ihram. Nah tadi semuanya harus ihram. Hajian ihram. Sholat ihram. Takbiratul ihram. Ini nggak ihram. Tetap aja tubuh monyet yang sholat. Mana bisa tubuh monyet di bawah sholat pada Allah. Nah, inilah persoalan tadi semua. Ya. Jadi dijelaskan di sini adalah Tuhan Syabul Qadir juga. Wa ammal muqaddasu fil azal minas sya'adati wasyaqawati likulli wahidin jami'un kama qala asy-sya'idu sya'idun fi batni ummihi wasyaqiyyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang yang bahagia tetapkan kebahagiaan dalam perut ibunya. Mana ibunya? Bisa dua. Maka umi. Umi yang pertama adalah penyusun darahmu itu, tubuhmu itu. Umi itu. Negerimu, ibu pertiwi. Karena engkau berasal dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Itu adalah merupakan unsur mineral. Tubuhmu itu dari apa? Kalsium, kalium, mangan, zinc, dari semua. Kuprum, aurum, magnesium, potasium, litium. Tubuhmu itu. Itulah ibu yang menyusun tubuhmu. Kok bisa bahaya? Dimakan bapakmu. Jadi nutfah.
Tadi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa dacrot ke ibumu itu. Ibumu juga sama. Makan dari narun, hawaun, maun, turabun. Masuklah ke air susunya. Akhirnya tubuhmu dibesarkan tadi semua. Tapi di nutfah bapamu itu ada rahasia. Maka disitulah sesungguhnya kenapa anak itu dinisabkan kepada bapak, bukan pada ibu. Kalau ibu mah ya tubuh, casing saja dia tadi semua. Ya. Maka inilah yang Tuhan Abdul Qadir juga menjelaskan tentang ibu. Makanya wa amma qauluhu asyaki wa syaidu fi batni umihi, yang dimaksud adalah apa namanya, bahwa bahagia dan celaka ditetapkan dalam ibu adalah pal muradu minal umma, adalah majma'al anasir arba'atil lati yatawalladu minal quwa al basariyatu faturab wal ma madharus sa'adah. Ini unsur kebahagiaan dan kecelakaan. Turab maka tadi yang disebutkan inna rabbaka ahata binas, Tuhanmu. Ya kita ini inna rabb, siapa Rabb itu? Yang menyusun tubuhmu. Dari unsur narun lah darahmu itu. Dari unsur hawaun mah uratmu itu. Dari unsur maun itulah tulang dan sumsumu itu. Dari unsur turabun lah daging dan kulitmu itu. Turab itu. Kalau bukan tanpa dia, 4 unsur tadi nggak ada. Satu api nggak ada, tidak ada. Satu tanah nggak ada, tidak ada. Satu air tidak ada, tidak ada. Maka harus majma'al anasir. Ahad, jam'u, Jumat. Bukan Jumatan bolak-balik, tetap aja. Nggak gabung-gabung. Hadis semua. Judul doang digedein. Kupluk aja doang digedein. Hadis semua, ya. Jadi, ya sahabat, itu saja. Barangkali yang bisa, yang Abah ingin jelaskan tadi semua. Jadi kembali lagi kepada konsep awal dari Abah, terus tebar kebaikan. Karena dalam kebaikan itu ada 10 dari semua, ya. Dan Allah sudah permudah kebaikan-kebaikan itu pada kita, sahabat, ya. Ayo keep spirit, semangat. Dialah yang meliputi dirimu tadi semua. Maka kontemplasilah, banyaklah melakukan duduk, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Bahwa dia menghendaki kemudahan kepadamu, bukan kesulitan. Tugasmu hanya kosong. Maka ilmu matematika menjelaskan berapapun dosamu dibagi kosong, Allah hasilnya. Coba bayangin. Maka kenapa Robi Adawiyah Jabla jadi waliyah? Kenapa Syesir Sakoti rampong pembunuh jadi wali? Kenapa Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok, tukang buka tali anarok? Karena dia senang dengan si bewok dari semua. Tapi dia jadi sahabat Rasul. Karena dia kosong. Balik kosong. Maka kata sahlun tidak digunakan oleh Allah. Tapi kata yusrun. Itulah fa'inna. Fa'inna ada harfu. Adalah istinafin. Tapi inna harfu taukidin. Ma'a adalah dorob. Ma'a dan inna disatukan. Fa'inna ma'al usri usran. Inna. Kata usrun, yusrun. Isi ma'rifat. 2 isi ma'rifat. Sebenarnya adalah 1. Tapi kata kemudian 2 isim nakirah diulang lagi oleh Allah adalah menjadi 2 hal. Bersamaan satu kesulitan ada 2 kemudahan. Tuh. Di sebalik kasabat itu ada Allah berani kasabah iktasabah. Ada wajan fa'ala, wajan ifta'ala. Iktasabah. Artinya dapat dosa itu berat. Membuat dosa itu bagaimana ya cara buat dosa? Sebenarnya kalau mengerti. Karena kebaikannya selalu kalikan 10. Tadi semua. Kasabah. Maka di dalam kasabah ada asoba. Di dalam iktasabah ada ijtihada. Butuh berjuang untuk dosa itu. Tadi semua. Makanya. Marilah kita pahami dengan ringan hidup ini, sahabat. Ya. Betapa nikmatnya istilah-istilah Allah itu. Betapa saya pantas dari awal. Allah sudah walaqad karomna Bani Adam. Tuh. Allah telah memuliakan Bani Adam. Sudah setiap manusia diberikan karomah. Dimuliakan, diagungkan oleh Allah sendiri. Tapi dihinakan oleh kamu. Si Hindu, si Kristen, si Katolik, si Islam, kata si Hindu. Ayo, bebaskan dari penyakit kulitmu. Di Muharram. Nah, tadi kan. Sholat harus ihram. Haji harus pakai ihram. Maka di Muharram haramkan punya penyakit kulit itu.
Bebaskan Ayub dari penyakit kulit. Bebaskan Yakub dari kebutaan. Bebaskan adalah Ibrahim dari Namrud. Bebaskan Musa dari Fir'aun. Bebaskan. Kan di Muharram semuanya. Semua kembalilah. Ya. Hanya itu saja syaratnya sahabat. Jadi kepada Allah itu kenapa menggunakan yusrun bukan sahlun? Kalau sahlun adalah mudah kepada orang tertentu, sulit kepada orang lain, susahlun. Allah pun tidak mau menggunakan kata sahlun. Sebenarnya sahlun itu mudah. Tapi Allah tidak mau menggunakan, hanya cukup menggunakan yusrun. Mudah tanpa syarat. Tadi semua. Berapapun angka, tadi dosamu itu sebanyak apapun, tapi dibagi dengan tak terhingga. Kembalikan pada Allah, hasilnya tak terhingga. Allah. Ya. Jadi maka tadi, kalau seandainya Rahwana itu sadar, siapa yang membuat kamu jahat? Dalam. Tapi dalam hakikat, kata Abah tadi, harus memandang syariat dan hakikat. Pada saat datang perbuatan buruk, lihat kesalahan diri. Tapi kamu jangan sampai salah melihat, tidak ada perbuatanmu satu pun yang bukan perbuatan dia. Ingat itu. Allah sudah menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Itulah kitab Tijan Ad-Daruri dan kitab tauhid mengatakan wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fis zat. Jadilah satu titik tadi semua. Tak ada satupun muharik kecuali dialah pelakunya semuanya. Tapi dalam etika kaidah kebaikan tadi kasabah itu akan ada asobah langsung. Ya. Tetapi pada saat iktasabah maka berbeda tadi semua. Jangan kau sandarkan pada Allah segala hal yang buruk yang datang pada dirimu. Walaupun kamu harus mengerti. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sahabat. Di sini saja kuncinya sebetulnya. Yang harus difahami oleh kita. Maka kita tiap hari mau jadi Rahwana silahkan. Jadi Arjuna silahkan. Asal kelihatan dalangnya. Mau gerak silahkan. Mau diam silahkan. Asal kelihatan. Lumampah ulah ngalengkah. Init bari cicing kata orang Sunda. Ya. Supaya enggak. Kalau enggak lumampah, enggak melangkah. Diam, indit, bari cicing. Pergi tapi diam bersama Allah. Maka kamu akan menanti akhirnya tadi. Abring-abringan, bawa api. Cari api, bawa obor. Nah itu. Kayak manusia sekarang banyak. Nah. Itu sajalah barangkali ya sahabat. Ini kok ini belum habis ya. Padahal sana udah lewat. Biasanya kalau TikTok ini lewat sejam mati aja gitu. Ini semua. Ya, terima kasih TikTok. Ya itu saja sahabat semua. Ya sekali lagi Abah mengucapkan terima kasih. Ayo terus tebar cinta, tebar kebaikan. Karena di sini itu hanya ada cinta, cinta, cinta dari semua. Ya, makanya terus mencinta. Kamu tidak akan mencinta selama kamu punya penyakit kulit kayak Ayub. Kamu tidak akan mencinta selama buta kayak Yakub. Tidak akan. Jadilah Muhammad. Nah, tadi kamu nggak disuruh jadi Ibrahim, kamu nggak disuruh jadi Yakub, tapi kau disuruh jadi Muhammad. Dari semua. Karena kita semuanya adalah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Nah, itu. Sebetulnya Ibrahim juga Adam cangkangnya. Musa juga Adam tadi semua. Ya, tapi Rasulnya, ruhnya adalah Muhammad tadi semua. Ya. Maka ayo kita mulailah jadikan tubuhmu Fatihah. Gitu. Kemudian masukkan adalah kulhu satu napas pada jantungmu di sini. Dan silakan tekuk lidah, rapatkan gigi. Masuklah surat Al-Baqarah, sembelihlah keberadaan tubuhmu. Kan tadi, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, jadikan tubuhmu ada sholawat. Sembelihlah kamu, wanhar, tadi semua. Karena Allah sudah menyuruh. Walaupun Allah bilang nggak menyuruh, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mafalu. Tapi sesungguhnya dia kata Allah, aku ini la ikraha fidin. Hai hambaku, mau jadi Arjuna silakan, aku mainkan. Nah, gitu. Mau jadi Rahwana, aku mainkan. Gitu. Yang main tetap dia, tapi yang memilih hati-hati. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Ayo rubah dengan jiwamu. Bagaimana merubah dengan jiwamu? Lepaskan si tubuhmu itu dari semua. Ya, jadi merubah dengan Allah itu tawakal. Maka tawajuh, tafakur, tadzakur, tawakul. Diawali dengan tadzakur, masuklah tafakur, masuklah tadzakur, masuklah tawakul. Maka kau bagaimana tawakul? Tekuk lidah, rapatkan gigi dari semua. Ya. LE
Awali dengan LE, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun. Masuklah kepada Ali Imran. Jadikan ruhmu adalah sebagai Abdullah, tubuhmu Maryam. Tadi semua, ya, Ali Imran. Karena Maryam itu anaknya Imran. Tadi semua. Supaya apa? Supaya kamu sudah masuk surat An-Nisa. Tubuh kamu, Drupadinya. Drupadinya sudah kawin sama Yudhistira. Drupadinya sudah kawin dengan Bima. Drupadinya sudah kawin dengan Arjuna. Drupadinya sudah kawin dengan Nakula Sadewa. Tubuh kamulah Drupadi itu. Arjuna, Bima, Yudhistira adalah jiwamu. Bima adalah energimu, powermu, kekuatanmu, kemenanganmu. Arjuna, pikiranmu yang cerdas. Su'aul Basyiro akan membawa kepada Ainul Basyiro. Arjuna itu Su'aul Basyiro. Masuklah pada Ainul Basyiro. Su'aul Basyiro sudah merasakan kedekatan kamu dengan dekat dengan Allah. Nah, dekat itu bukan dekat antara pohon dengan pohon, makhluk dengan makhluk. Sudah mulailah kamu mendekat, itu adalah panahnya kamu sebagian kecil, tapi belum tawakul, baru tawajuh. Barulah nanti setelah tadi, Su'aul Basyiroh menuju Ainul Basyiroh. Kalau setelah Su'aul Basyiroh, kamu tidak tertipu lagi dengan gonjang-ganjing tadi semua. Al-aqwanu dohiru agirotun. Aqwan ini tipuan. Wa mal hayatud dunya ila matal tipuan. Wa mal hayatud dunya ila la'ibun walahun. Hanya la'ibah dan lahun, tipuan. Kamu tidak tertipu lagi dengan ungked dan yang bodoh itu. Tadi semua. Bukan berarti kamu bukan sadari siapa yang ruku sujud itu. Ya ini orang ada salah lagi. Abah saya itu melarang syariat. Ini koplok lagi orang itu. Tadi. Bukan Abah melarang syariat. Ini kalau koploknya tadi. Mana ada. Semua. Cuma syariatnya harus luas maknanya. Karena dalam hakikat pun ada syariat. Dalam syariat ada hakikat, dalam hakikat ada syariat. Ingat itu. Dan Allah menyebutnya syara'a. Yang bagi Allah itu nggak peduli caramu itu. Yang penting tujuan. Karena kalau menggunakan caramu, kau akan mengapirkan orang yang beda cara. Itulah penyakit kulit. Kau tidak akan sampai lagi pada tujuan. Jadi cara memandang yang benar pada syara'a. Kamu kalau tujuan makosidnya Jawa Timur mau naik sepur boleh, jalan kaki boleh, naik pesawat terbang boleh. Itu kan mansakan, cara. Kamu suka ribut tentang cara, tapi lupa pada tujuan. Ini masalahnya hari ini. Jadi kamu jangan salah menafsirkan apa yang Abah sampaikan. Adalah bagaimana menghidupkan syariatmu tadi. Menghidupkan apa yang sudah kamu lakukan tadi. Karena kalau nggak hidup, pohon aja mati, nggak berbuah kok. Buktinya ngaji Quranmu nggak ada buahnya kok. Buktinya sholatmu nggak ada buahnya, duhamu nggak ada buahnya, tahajud. Tadi. Yang Abah inginkan, lakukan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi lihat, itu pil Allah. Itu saja. Yang Abah ajak itu. Hanya itu. Karena kalau nggak gitu, sia-sia. Kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Nah itu saja sahabat. Maka LE, itulah pengakuan. La hayyun, la ilmun. Al-Baqarah itu LE. Masuklah surat Ali Imran. Masuklah An-Nisa. Jadi Haji Samsu. Setelah Haji Samsu, masuklah kepada Esek. Kesini Esek, kesini Esek. Kamu adalah aku. Disitulah. Esek itu la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Tadi. Kalau masih la ilaha illallah itu masih LE. La ilaha illallah itu LE. La hayyun, la ilmun, la sami'un, LE. Masuklah. Keluar Ali Imran. Supaya An-Nisa, Masna, Wasulasa, aku 4, aku tinggallah aku 2. Karena hidup ini hanya tentang Allahu mubtada nurus samawat, khobar mubtada hanya Allah dan Muhammad saja yang ada ini. Dalam rupa Adam. Itu sajalah. Hanyalah poton dan permion pada bentuk hanya poton dan boson dalam wujud permion. Tadi semua. Sebagai si Adam, sebagai identitas. Tadi semua. Berhentilah makhluk-makhluk yang beridentitas. Yang membuat kamu lelah adalah makhluk identitas. Yang membuat kamu tidak bahagia karena kamu makhluk identitas. Sekarang setelah masuk kamu jadi LE. Kemudian masuklah kepada keluarga Ali Imran. Jadi Haji Samsu. 3, 2, 2, 3, 4. Sekarang. La ilaha illallah dari la ilaha illallah pada la ilaha huwa. La ilaha huwa. La ilaha illa anta. Nah, kamu adalah aku. Makanya tadi. Masih ada aku dan kamu. Kamu adalah aku. Aku adalah kamu. Al-insanu siri wa anna syirahu.
Makanya satu pemain dua wajah. Kapas yang sudah jadi benang. Satukan, ahadkan kayak hari ini. Pijit. Truk. Matikan diri dohirmu. Tawajuh. Supaya kamu tubadil. Ganti peran. Yang tadinya merasa kamu yang gerak. Sekarang saksikan dia yang bergerak pada dirimu. Terima kasih sahabat. Saksikan dia yang bergerak pada dirimu. Hanya itu sebetulnya. Kamu nikmati. Karena Abah ingin kamu bahagia. Seperti Allah ingin bahagia. Dan Abah disuruh untuk menyampaikan kabar bahagia. Dari semua. Yang kepada orang-orang yang sudah sedang banyak menderita hari ini. Inilah kabar bahagia. Segalanya. Dari semua. Maka setelah ana anta, la ilaha illa ana. Sampailah kepada surat Al-Ma'idah. Al-Yauma akmaltu lakum din. Hari ini telah kusempurnakan untukmu. Kau sudah jadi Muhammad hari ini. Maka kau sudah pantas dipanggil Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Yasin. Engkau sudah menjadi utusan. Jadi khalifah. Pantas engkau sudah. Kul a'udzu birabbin nas. Kau sudah jadi Robnya manusia. Malikin nas. Sebagai tadi. Maliknya manusia, ilahin nas. Kau jadikan sesembahan, bukan sesembahan, sebagai penuntun manusia. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Karena di dirimu sudah tidak ada lagi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah kamu tidak lagi jin manusia. Karena manusia ini hanya jin manusia. Kau sudah bebas dari bisikan jin. Karena jinnya kita juga. Gitu kan tadi. Bebas sekarang kamu ini. Itu saja sahabat. Berita bahagia dari Tuhan. Semoga semuanya bisa memaknai. Ya, semuanya mendapatkan kebahagiaan. Adalah kapan? Sekarang. Saat ini. Di tempat ini. Bersama Abah. Semua. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Sekali lagi Abah terima kasih buat Ibu Erwin, Ibu Profesor Maria, Kang Dadang kemarin untuk kegiatan di Cisarua. Terima kasih juga buat teman-teman yang bantu perbaikan pondok yang di Sukabumi. Kemudian juga teman-teman yang Kang Jamal sebagai Wakil Ketua AMDNH yang sudah membedah rumah Bu Yayah kemarin tanpa kehadiran Abah. Wahai anak-anakku semua, walaupun Abah sudah tidak ada, apa yang sudah Abah terapkan landasan-landasan cinta, kasih sayang, tebarlah. Ya, lanjutkan perjuangan. Semua. Kata Abah, sudah cukup, sudah banyak Abah buktikan, contohkan. Bahkan Abah sendiri sebagai pelakunya. Tadi semua cukup kalau menurut Abah. Tinggal kamu ikuti caranya. Dan mendapatkanlah tadi semua. Ya. Kemudian prinsip-prinsip tadi, penyakit kulit harus kau bebaskan. Ya, kalau tidak, kamu masih hidup di dalam ruang kosong. Masih kau hidup masih dalam botol. Kamu hidup dalam sumur. Kamu pikir kebahagiaanmu itu dalam sumur itu. Padahal ayo naik ke atas. Naik ke atas. Dunia ini luas. Indah. Kamu beradanya di dalam botol. Di bawah sumur. Inilah yang terjadi hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.